Sandra, adik Mutia, adik Siti, adik Vika, izin Pusno, izin juga Bu. Ada yang mau absen? Bu, siapa namanya? Tiara. Materi kali ini tentang cerpen. Sebelumnya udah tahu apa itu cerpen? Belum. Sudah belum? Belum. Baik, Ibu di sini akan menjelaskan cerpen itu cerita pendek. Cerpen atau cerita pendek adalah karya fiksi berbentuk prosa yang menceritakan kisah pendek, fokus pada satu peristiwa dan memiliki ending yang jelas. Panjang ceritanya itu biasanya 1000 sampai 10.000 kata. Fokus ceritanya itu menceritakan satu peristiwa penting dalam kehidupan tokoh utama. Boleh nak digeser? Ciri-cirinya itu pendek, yaitu memiliki panjang terbatas. Kedua, ada tokoh yang terbatas, hanya ada sedikit tokoh, biasanya satu atau dua. Dan yang ketiga itu satu tema utama, menceritakan satu kejadian penting. Alur yang keempat itu alur, menggunakan alur yang sederhana, mungkin hanya satu alur cerita. Dan yang kelima itu pesan moral, biasanya mengandung nilai atau pelajaran hidup terlalu banyak. Boleh nak? Di sini ada struktur cerpen juga, yaitu ada 4. Yang pertama itu ada pengenalan atau orientasi, yaitu menyampaikan siapa tokoh utama, latar, dan situasi yang ada. Dan yang kedua itu ada masalah atau modifikasi, yang dimana bagian ini itu muncul masalah atau konflik yang dihadapi tokoh utama. Dan yang ketiga itu ada puncak masalah atau klimaksnya, bagian yang menunjukkan peristiwa paling menegangkan atau penting. Dan yang keempat itu ada penyelesaian masalah yang muncul sebelumnya. Oke, contoh cerpen ini ya, boleh bisa dibaca masing-masing ya Bu. Oke, yang isi cerpen dari itu judulnya itu ada tema anak yang bersemangat. Sinopsisnya itu Ahmad, seorang anak yang periang, menjumpai seorang pengemis wanita di jalan. Tergeletak oleh rasa iba, Ahmad memberikan sebagian uang tabunnya kepada pengemis tersebut. Peristiwa ini mendorong Ahmad untuk rajin, menabung dan bersedekah setiap minggu, membantu orang-orang yang membutuhkan. Kebaikan Ahmad membawakan berkah dalam hidupnya dan membuatnya menjadi anak yang baik dan disukai banyak orang. Dan yang kedua itu ada tokoh utama. Tokoh utama ini yaitu Ahmad. Dan pesan moral. Cerita ini menyampaikan pesan moral tentang pentingnya bersedekah dan berbagi kepada sesama. Kebaikan yang dilakukan Ahmad membawa berkah dan kebahagiaan baik untuk dirinya sendiri maupun orang lain. Cerita ini juga bercanda nilai-nilai keagamaan dalam konteks Islam tentang berbagi rezeki dan membantu yang ya Bu. Jadi tahu nggak kenapa cerpen ini? Tidak. Ibu akan menjelaskan. Yang pertama itu mudah dibaca, yang dimana cerpen itu bisa selesai dibaca dalam waktu singkat. Yang kedua itu ada beragam tema. Cerpen mencakup banyak tema dari kehidupan sehari-hari hingga profesi. Dan yang ketiga itu pesan moral. Cerpen sering mengajarkan aturan hidup yang berharga. Pesan moral di cerpen itu ada 5. Yang pertama itu tentang tema yang ingin disampaikan. Yang kedua itu buat tokoh utama dan konflik yang menarik. Dan yang ketiga itu ada pembukaan alur cerita yang jelas. Dan yang keempat tulis dengan bahasa yang sederhana agar mudah dipahami pembaca. Dan yang kelima sertakan pesan moral di akhir cerita. Jadi udah Ibu bagi di HP-nya masing-masing apa itu cerpen filenya. Tolong salah satu maju untuk bacain cerpen yang Ibu bagiin. Boleh silakan kepada Rizky. Baik, di sini saya akan membacakan cerpen yang berjudul Anak yang Dermawan. Ahmad merupakan anak yang periang. Saat di jalan, ia melihat seorang pengemis tua renta. Lalu dia merasa kasihan. Berbeda, Ahmad mendatangi pengemis lalu memberikan sedikit uang tabungannya. Pengemis itu pun bahagia dan berkata, "Terima kasih nak, Allah menyayangimu," katanya sambil tersenyum. Ahmad tersenyum bahagia.
bahagia. Ini merupakan rezeki dari Allah dan seperti kebaikan yang diajarkan oleh Islam. Sambungnya, setelah itu Ahmad rajin terus menabung dan memberikan sedekah. Setiap minggu dia menyisihkan uang saku dan membantu orang yang membutuhkan. Ahmad tumbuh menjadi anak yang baik, disukai banyak orang, berkat dari sedekah menghiasi setiap langkah hidupnya. Baik, terima kasih. Jadi cerpen itu kan kita pendek ya. Sebelumnya ada tugas nih untuk kalian. Buat di salah satu cerpen itu kelompoknya individu atau kelompok? Individu. Kelompok individu. Individu atau kelompok? Individu. Individu. Satu orang itu buat dua cerpen dan itu dikumpulinnya hari ini juga. Silakan coba. Ibu kasih waktu. Jadi udah tahu nih apa itu kan? Tahu. Ibu ada tugas minggu depan. Iya. Aduh.